Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irham Jaisa Ramadan dengan NIM 129 dari kelas G2. Pada video ini, saya akan menjelaskan konsep dan penerapan skala dalam proyek konstruksi. Materi yang akan saya jelaskan meliputi konsep dasar skala, jenis-jenis skala, contoh perhitungan skala, serta penerapan dalam proyek konstruksi. Untuk yang pertama, kita bahas pengertian skala. Skala adalah perbandingan antara ukuran pada gambar dengan ukuran sebenarnya di lapangan. Dalam bidang konstruksi, skala digunakan karena objek seperti bangunan, jalan, maupun kawasan perumahan memiliki ukuran yang sangat besar, sehingga perlu diperkecil agar dapat digambar pada kertas. Contohnya, pada skala 1:100, artinya 1 cm gambar mewakili 100 cm atau 1 meter pada ukuran sebenarnya di lapangan. Dengan adanya skala, gambar teknik dapat tetap proporsional dan mudah dibaca oleh perencana maupun pekerja konstruksi. Baik, yang selanjutnya ada jenis skala. Dalam gambar teknik terdapat beberapa jenis skala. Yang pertama adalah skala pembesaran. Skala pembesaran digunakan jika objek yang digambar sangat kecil sehingga perlu diperbesar pada gambar. Contoh penggunaan skala pembesaran antara lain pada detail baut, detail sambungan, detail tulangan beton, dan detail struktur kecil lainnya. Contoh skala pembesaran, nah, misalnya 2:1 atau 5:1, yang berarti ukuran pada gambar lebih besar dari ukuran yang sebenarnya. Lalu ada skala pengecilan. Skala pengecilan digunakan jika objek yang digambar sangat besar sehingga harus diperkecil pada gambar. Contoh penggunaannya adalah pada denah rumah, denah gedung, site plan perumahan, peta topografi, serta gambar tata letak kawasan. Contoh skala pengecilan yang sering digunakan adalah 1:100, 1:200, dan seterusnya. Lalu yang terakhir ada skala numerik. Skala numerik adalah skala yang ditulis dalam bentuk angka perbandingan, seperti 1:100 atau 1:500. Skala ini menunjukkan hubungan langsung antara ukuran pada gambar dengan ukuran sebenarnya di lapangan. Sebagai contoh, ukuran skala 1:500, maka 1 cm mewakili 500 cm atau 5 meter di lapangan. Selanjutnya, kita bahas rumus skala. Rumus skala ada beberapa, yaitu yang pertama, kalau kita akan mencari skala adalah jarak pada gambar dibagi jarak sebenarnya. Selain itu, terdapat dua rumus lain, yaitu kalau kita mencari jarak sebenarnya adalah jarak pada gambar dikalikan dengan skala, dan untuk mencari ukuran pada gambar adalah jarak sebenarnya dibagi dengan skala. Rumus-rumus ini digunakan dalam gambar teknik untuk menentukan ukuran sebenarnya dari suatu objek maupun untuk menentukan ukuran yang harus digambar pada kertas. Di sini kita mempunyai soal. Yang pertama adalah menghitung ukuran sebenarnya dari gambar. Diketahui kita mempunyai skala 1:200 dan 5 cm pada gambar. Berapa ukuran yang sebenarnya? Maka ukuran sebenarnya adalah 5 kita kalikan 200 sama dengan 1000 cm. Lalu kita konversi 1000 cm itu ke meter, maka hasilnya adalah 10 meter. Nah, 10 meter itu adalah ukuran yang sebenarnya. Kita mempunyai contoh soal kedua, yaitu menghitung ukuran gambar dari ukuran sebenarnya. Diketahui kita mempunyai panjang sebenarnya adalah 30 meter dengan skala 1:150. 30 meter kita ubah terlebih dahulu menjadi 3000 cm. Kemudian 3000 cm dibagi dengan 150 sehingga hasilnya adalah 20 cm. Nah, hasil 20 cm itu adalah panjang pada gambar yang kita harus buat. Kita mempunyai contoh berikutnya, yaitu menentukan skala jika ukuran gambar dan ukuran sebenarnya diketahui. Misalnya, ukuran pada gambar adalah 8 cm dan ukuran sebenarnya adalah 16 meter.
16 meter kita ubah menjadi 1.600 cm, kemudian diperoleh perbandingan 8:1.600 yang disederhanakan menjadi 1:200. Jadi, skala gambar tersebut adalah 1:200. Kita mempunyai contoh soal yang terakhir, menentukan skala jika menyesuaikan ukuran kertas yang digunakan. Diketahui kita mempunyai ukuran lahan 100 meter kali 60 meter. Dan kita akan menggambar di kertas A3 yang berukuran 42 cm kali 29,7 cm. Caranya adalah 100 meter dan 60 meter kita konversi ke cm yang hasilnya adalah 10.000 cm dan 6.000 cm. Lalu kita bagi 10.000 cm itu dibagi 42 dan 6.000 kita bagi dengan 29,7. Skala minimal yang kita gunakan adalah 1:238. Dan kita akan menggunakan skala praktis yaitu 1:250. Pada slide ini ditampilkan contoh penerapan skala pada gambar tindak gedung Pengadilan Negeri Nabire. Sebagai contoh digunakan skala 1:100. Mengapa skala tersebut dipilih? Karena mampu menampilkan detail ruangan dengan cukup jelas tanpa membuat gambar terlalu besar. Dengan skala tersebut, ukuran ruangan, posisi dinding, serta tata letak bangunan dapat terlihat dengan jelas sehingga memudahkan arsitek, insinyur, maupun pekerja konstruksi dalam membaca gambar. Lalu, apa dampaknya jika terjadi kesalahan skala? Jika terjadi kesalahan dalam menentukan atau membaca skala, maka ukuran bangunan yang dibangun dapat berbeda dari ukuran yang direncanakan pada gambar. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan ukuran ruangan, kesalahan posisi dinding, serta ketidaksesuaian antara gambar perencanaan dan hasil pembangunan. Lalu, apa sih hubungan skala dengan ketelitian pekerjaan lapangan? Skala memiliki hubungan yang sangat erat dengan ketelitian pekerjaan konstruksi di lapangan. Semakin tepat skala yang digunakan dan semakin teliti pekerja membaca gambar, maka semakin akurat pula ukuran bangunan yang dihasilkan. Oleh karena itu, pemahaman skala sangat penting bagi semua pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi. Pada bagian akhir ini, saya akan menjawab dua pertanyaan mengenai pentingnya pemahaman skala dalam proyek konstruksi. Yang pertama, mengapa pemahaman skala sangat penting dalam proyek konstruksi? Pemahaman skala sangat penting karena gambar teknik merupakan dasar utama dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek konstruksi. Melalui skala, ukuran bangunan yang sebenarnya dapat direpresentasikan dalam bentuk gambar yang lebih kecil, namun tetap proporsional dan akurat. Dengan memahami skala, perencanaan, dan pekerja konstruksi dapat mengetahui ukuran sebenarnya dari setiap bagian bangunan sebelum pekerjaan dilakukan di lapangan. Lalu, apa risiko teknis dan finansial jika terjadi kesalahan interpretasi data? Kesalahan dalam memahami skala dapat menimbulkan berbagai risiko dalam proyek konstruksi. Secara teknis, kesalahan skala dapat menyebabkan ukuran bangunan tidak sesuai dengan desain, sehingga dapat mempengaruhi fungsi bangunan maupun kekuatan struktur. Dari sisi finansial, kesalahan tersebut dapat menyebabkan pemborosan material, peningkatan biaya proyek, serta keterlambatan waktu penyelesaian pembangunan. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai skala sangat diperlukan agar proyek konstruksi dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan perencanaan. Sekian dari saya. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.